Shalom. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya pasti kabarnya luar biasa. Saya percaya pula seluruh jemaat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan pastinya berkatnya selalu baru buat saudara dan saya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk warta sepekan minggu ini. Yang pertama adalah ibadah raya yang biasanya dilakukan secara online setiap hari Minggu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, mulai minggu depan atau tanggal 6 Desember 2020 akan diadakan ibadah secara offline atau tatap muka pada pukul 7 pagi dan 4 sore di GBI Permata Regensi 2. Sekali lagi, ibadah raya yang biasanya dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pada pukul 4 sore akan diubah menjadi ibadah secara offline atau tatap muka dimulai pada tanggal 6 Desember 2020 pada pukul 7 pagi dan 4 sore di GBI Permata Regensi 2. Yang kedua, diwajibkan puasa bagi seluruh pengerja dan aktivis GBI Permata Regensi 2 mulai tanggal 23 November sampai dengan 5 Desember 2020. Berikutnya adalah rumah doa dilaksanakan secara online, dilakukan setiap hari Kamis pada pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersatu hati mengambil bagian untuk bersama-sama berdoa, mendoakan bangsa dan negara kita, keluarga kita, gereja kita, dan pokok-pokok doa lainnya. Percayalah bahwa setiap permohonan akan Tuhan jawab. Amin. Yang berikutnya adalah doa fajar dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 6 pagi di Blok AA. Dan untuk seluruh jemaat yang rindu mengalami terobosan, pemulihan, kesembuhan, ayo sama-sama hadir di doa fajar Permata Regensi 2. Yang terakhir adalah untuk jemaat yang memerlukan pelayanan baik kunjungan, kematian, baptisan air, dan yang lainnya bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Demikianlah pengumuman warta sepekan untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Mari kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau duduk diam di dalam naungannya. Mari kita bersatu ada hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kalau misalnya kami masih boleh Tuhan beribadah di tempat ini, beribadah secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi hadirat-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau Tuhan datang kepadamu, kami mau Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kudus hadirat
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tetap dalam hadirat Tuhan kita nyanyikan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Allah, tiada Allah lain. Mari kita angkat suara kita buat Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Tak akan ku lepaskan
Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Selamanya Kau tetap Allah, tiada Allah lain. Terima kasih Kau Allah yang hebat. Haleluya. Kau dengar Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau dengar Tuhan setiap mulut-mulut Tuhan yang terbuka, yang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih sebab Engkau layak Tuhan. Kau layak terima pujian, terima penyembahan. Hanya Engkau Tuhan yang bertata. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Benar Tuhan, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi, selamanya, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, 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 tinggi. Hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita lagi dari awal ya.
Bapak Ibu yang ada di rumah tetap semangat dong. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, 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 tinggi. Hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk siapkan persembahannya. Kita akan deklarasikan persembahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau misalnya kami Tuhan selesai memuji muliakan nama-Mu. Kini saatnya Tuhan kami memberikan persembahan, biarlah persembahan ini menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nanti saya undang buat Bapak Ibu mendeklarasikan persembahan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya memiliki bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu sore hari ini Tuhan. Kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu sekalipun masih dalam suasana pandemi dan kami masih melakukan online. Tetapi kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu tetap sama. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan sebelum kami menikmati firman-Mu. Katakan, aku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencana-Mu dengan air sungai-Mu.
akan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali katakan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau yang merubah sikap kami Tuhan, Engkau perbaharui hati kami, hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sore hari kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau deklarasikan firman-Mu pada sore hari ini. Mari saudara kita angkat firman Tuhan, tinggi-tinggi kita deklarasikan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini ada Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tetap berbahagia di rumah sekalipun sampai saat ini suasana masih dalam suasana pandemi. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti disampaikan di dalam warta pengumuman tadi, bahwa mulai Desember nanti, ya tanggal 6 Desember, hari Minggu, kita ibadah offline. Kita ibadah offline akan kita laksanakan 2 kali ya, jam 7 sama jam 4 sore. Jam 7 sama jam 4 sore. Bapak Ibu mengingat situasi kondisi masih pandemi, maka pada waktu pelaksanaan ibadah online besok, Bapak Ibu perlu memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya, datang memakai masker, ya, cuci tangan. Nanti Bapak Ibu disiapkan cuci tangan depan, lalu nanti diukur suhu tubuhnya. Lalu Bapak Ibu nanti memberikan salam, tidak usah jabat tangan, ya cukup. Nah, kalau orang Buddha bilang anjali ya, anjani atau anjali. Lalu atau cukup sentuhan tangan saja. Terus waktu masuk ke dalam tetap jaga jarak. Sampai ibadah selesai diwajibkan tetap memakai masker. Selesai ibadah biasanya kita bagikan kue sama kita bisa minum teh kopi, tetapi untuk sementara ini kita tidak usah dulu. Selesai ibadah kita langsung pulang ke rumah kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Ya tidak apa-apa ya, nanti kalau sudah normal kita doakan bangsa kita pandemi ini cepat berlalu, nanti kita bisa kembali membuka seperti suasana yang sebelum pandemi, kita bisa sharing, makan minum bersama-sama. Itu untuk kegiatan bulan Desember Bapak Ibu ya.
Nah, untuk melakukan kegiatan itu kita perlu dukung di dalam doa, ada doa puasa ya, tadi sampaikan oleh Ciela, dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai tanggal 5. Bapak Ibu yang enggak mengikuti sampai tanggal 23 belum terlambat. Bisa mengikutinya mulai tanggal 1 ya, Senin tanggal 30 Senin mulai puasa 1 minggu puasa untuk mendukung rencana ibadah offline agar semuanya berjalan dengan lancar. Saya rasa itu ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita ke depan di bulan Desember. Natal nanti kita bicarakan lebih lanjut. Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan visi gereja kita. Dari pertama gereja kita berdiri ini kita rindu gereja ini menjadi gereja yang memiliki suasana keluarga, di mana suasana rumah itu akan terasa di gereja ini. Suasana keluarga akan terasa di gereja ini. Bapak Ibu, satu keluarga, satu rumah, tidak semuanya bisa menikmati suasana keluarga. Saya ulangi, satu rumah, tidak semuanya bisa menikmati suasana keluarga. Bagaimana Pak agar satu rumah bisa menikmati suasana keluarga? Bapak Ibu, satu keluarga, satu rumah bisa menikmati suasana keluarga apabila satu keluarga itu memiliki tujuan sama, memiliki visi yang sama. Jika kita dengan Tuhan tidak memiliki tujuan yang sama, maka kita akan konflik dengan Tuhan. Jika kita dengan Tuhan tidak memiliki tujuan yang sama, maka akan terjadi konflik antara kita dengan Tuhan. Demikian pula di dalam keluarga, jika papa, mama, anak tidak memiliki tujuan sama, tidak memiliki visi yang sama, tidak memiliki nilai yang sama, maka dalam keluarga itu akan sering terjadi konflik, pertengkaran. Bahkan keluarga itu bisa bercerai atau runtuh. Demikian pula di dalam gereja, dalam satu gereja Bapak Ibu, dalam satu gereja akan bisa mencapai tujuan, bisa mencapai misi jika semua anggota gereja, pengerja dan jemaat memiliki visi yang sama, memiliki nilai yang sama. Untuk mencapai visi gereja, tujuan gereja, jemaat, pengerja harus memiliki nilai yang sama. Apa Pak nilai itu? Bapak Ibu saudara sekalian, nilai adalah sesuatu yang berharga sehingga orang rela membayarnya, melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Itu nilai. Sesuatu yang diyakini berharga sehingga orang mau melakukan sesuatu untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya. Itu nilai. Memang banyak pengertian nilai. Ada nilai adalah sesuatu yang baik, mulia, luhur, yang harus dilakukan dan seterusnya. Tetapi saya senang mengambil nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga sehingga orang mau melakukan sesuatu untuk memperolehnya. Itu nilai, saudara. Contoh misalnya, uang. Menurut saudara uang itu bernilai enggak?
jemaat karena uang. Kerja pagi sampai malam. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, malam, petang. Apa? Uang, uang, uang. Uang ini merupakan apa? Sesuatu yang bernilai. Sehingga orang mau melakukan segala sesuatu hanya untuk apa, saudara? Uang. Bahkan sering kita mendengar di televisi, banyak orang melakukan pembunuhan, terjadi pembunuhan, perampokan, kekerasan, ujung-ujungnya apa? Uang. Uang. Uang ini sesuatu yang bernilai, saudara. Sehingga orang mau melakukan apa saja untuk uang. Tetapi saya beritahu sama saudara, jangan saudara mengejar uang. Karena kalau uang saudara kejar, dia akan berlari, saudara. Saudara kejar lebih kencang, dia bersayap. Saudara tambah kencang kejarnya, dia terbang. Saudara terbang, dia menghilang. Tetapi dari tempat ini saya sampaikan, kejarlah hadirat Tuhan. Kejarlah hadirat Tuhan, sebab Dia sumber berkat. Alkitab katakan, akan dibukakan tingkap langit dan dicurahkan berkat berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kalau saudara mengejar uang, saudara akan haus. Kalau fokus saudara kepada uang, saudara tidak akan dipuaskan. Kalau fokus saudara pada uang, saudara tidak pernah merasa terkenyangkan, terpuaskan, selalu kurang. Maka mulai saat ini mari kita perbarui, fokus kita bukan pada uang. Rumah tangga fokus bukan pada uang, sekalipun saya tahu kamu punya banyak kebutuhan, keperluan. Fokus kepada siapa? Tuhan. Maka apa yang Dia miliki akan diberikan padamu. Dengan caranya yang ajaib, Dia akan memenuhi segala kebutuhan keperluanmu, saudara. Burung di udara dipelihara. Saudara pernah lihat kupu-kupu? Untuk menangkap kupu-kupu, saudara tidak perlu mengejar kupu-kupu. Karena kalau saudara mengejar kupu-kupu, kupu-kupu terbang. Saudara pun tangkap, terbang lagi. Caranya gimana agar saudara bisa menangkap kupu-kupu? Bikin taman yang indah, tanam bunga. Tanpa saudara kejar, kupu-kupu apa? Akan datang. Kupu-kupu akan datang, saudara. Nilai seperti itu. Jadi saudara, nilai itu yang menentukan siapa yang datang dan siapa yang pergi dari gereja ini. Nilai itu yang menentukan siapa yang datang ke gereja ini dan siapa yang pergi dari gereja ini. Itu nilai. Nilai juga akan menentukan siapa yang mau berkawan dengan Anda dan siapa yang tidak mau berkawan dengan Anda. Kalau Anda bernilai, banyak orang mau berkawan dengan saudara. Saudara nggak usah cari kawan. Kawan akan datang mencari saudara karena saudara bernilai. Tetapi kalau hidup saudara tidak bernilai, saudara tidak akan pernah punya kawan, tidak akan pernah punya sahabat, tidak akan pernah punya saudara. Karena hidup saudara tidak bernilai. Maka mari selama kita hidup bangun nilai yang positif, bangun nilai yang baik. Sehingga nilai yang ada pada saudara itu menarik banyak orang. Saudara akan punya banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara. Saudara, kalau saudara banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, maka Tuhan menolong saudara itu gampang sekali. Tetapi kalau saudara tidak punya teman, saudara dijauhi orang, maka Tuhan waktu menolong saudara, Tuhan pusing. Lewat siapa nolongnya ini? Semuanya nggak mau sama saudara. Saudara suka nyakitin orang. Saudara suka memperkatakan yang jelek kepada orang. Saudara nggak mau hidup rukun. Mari kita kembangkan nilai yang positif sehingga orang
akan datang pada kita. Saudara, karena gereja kita ini adalah ingin menciptakan suasana keluarga, suasana rumah di dalam gereja kita, maka nilai yang harus ada di gereja ini adalah nilai kerukunan. Katakan kerukunan. Nilai unity. Saya rindu saudara, saya rindu gereja ini berdiri bisa menciptakan kerukunan. Untuk apa gereja ini megah kalau isinya pertengkaran dan konflik? Mari kita pupuk yang namanya kerukunan, unity di dalam gereja ini, sehingga semua orang bisa merasakan suasana keluarga di tempat ini. Kenapa sangat penting nilai unity, nilai kerukunan itu bagi gereja ini, bagi keluarga saudara, bagi kehidupan kita? Saudara, mari kita buka di dalam Matius Kita buka Matius 18 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mengapa gereja ini sangat penting mengangkat, mempertahankan nilai unity, kerukunan? Karena di Alkitab dikatakan dengan unity, maka doa gereja ini, harapan gereja ini, pergumulan gereja ini akan dijawab. Saya bersyukur gereja ini bisa bertahan sampai saat ini karena ada unity di gereja ini. Kita doa keliling, suasana keluarga saya rasakan betul-betul ada. Yang perlu ditambahkan adalah jangan karena kita senang suasana keluarga, lupa kita mencari jiwa-jiwa saudara. Kita asik ngumpul terus saudara, nggak mau ditambah saudara ya. Ayo kita tambah, kita sampaikan nilai keluarga ini kepada jiwa-jiwa di luar, sehingga Desember nanti banyak jiwa-jiwa yang datang. Alkitab katakan bahwa jika 2-3 orang sepakat, jawab doanya akan dijawab. Bagi Tuhan untuk menjawab doa kita itu bukan seberapa banyak jemaatmu, tetapi ada tidak unity di dalam gerejamu. Ada tidak unity di gereja ini? Ada tidak unity dalam rumah tanggamu, keluargamu? Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo pegang tangan suamimu, istrimu, doa bersama. Pelukan, gak apa-apa. Unity. Pak, saya gak pernah pelukan lagi, kenapa? Udah tua Pak. Loh saudara, kalau mudanya pelukan seneng, tuanya juga harus seneng pelukan. Jangan seneng waktu muda saja, tuanya doa masing-masing, tidur masing-masing. Saudara, waktu saudara muda cintanya membara, tua pun cintanya tetap membara. Jangan cinta cuma waktu masa muda saja, itu namanya habis sepah pahit dibuang. Habis manis sepah pahit dibuang. Jangan saudara ya, harus sampai tua. Saya ini belum tua, saya masih muda, tapi saya punya mimpi, punya cita-cita saudara. Nanti masa tua saya tetap akan bisa bergandengan tangan dengan istri saya, tidur bersama. Bukan pantat-pantatan saudara, tapi pegangan tangan saudara. Ya, pegangan tangan. Saya kalau malam tidur, tangan saya selalu begini saudara, sama istri saya saudara ya. Pegang. Kalau tangannya nggak saya pegang, sulit tidur dia saudara ya. Ayo, masa tua kita tetap harus berpegangan tangan.
Karena Alkitab katakan doa dikabulkan bukan berapa jumlahnya, tetapi sepakat, unity. Gereja ini mungkin jemaahnya belum besar, belum banyak, tetapi jika ada unity maka pergumulan gereja ini akan dijawab. Puasamu, doamu akan didengar Tuhan. Tanggal 6 Desember nanti semuanya akan berjalan lancar, saudara. Saya terima kasih Bapak Ibu yang terus menjaga unity ini. Yang kedua, saudara, di dalam Kejadian 11 ayat 1, Kejadian 11 ayat 1 sampai 2, kita baca saja. Kejadian 11 demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncak sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, ini kisah tentang menara Babel. Mereka itu membuat menara hanya untuk kesombongannya. Tetapi Tuhan mengabulkan, pekerjaannya berhasil. Kenapa? Karena dia punya unity, punya kesepakatan, kerukunan. Mereka yang melakukan tugas, melakukan pekerjaan untuk kesombongannya bisa terlaksana. Apalagi kita, gereja kita yang melayani bukan untuk kesombongan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan kita memiliki hati unity, pasti gereja kita akan diberkati. Pasti rumah tangga akan diberkati jika engkau unity. Saudara, orang yang tahu visi itu bekerja mencari uang untuk menggenapi visi. Tetapi orang yang tidak tahu visi bekerja mencari uang untuk ambisi. Orang pengen punya mobil, doanya, Tuhan aku pengen punya mobil. Bukan untuk visi, tetapi untuk apa saudara? Ambisi. Waktu diberi mobil, tidak pernah ke gereja, ke Puncak, ke Bogor. Karena memang untuk ambisi, bukan untuk menggenapi visi. Tetapi kalau engkau tahu visi, engkau punya harta, engkau punya uang, engkau punya pekerjaan, semuanya akan kamu persembahkan untuk menggenapi visi. Engkau jadi guru akan jadi guru yang baik, yang penuh dengan belas kasihan dan murah hati. Menolong, menguatkan, membangun. Karena engkau tahu visi. Engkau kerja Gojek, Grab, karena engkau tahu visi. Engkau tidak seperti yang lainnya. Cuma duit enggak. Tapi engkau dengan hati yang tulus melayani. Ramah. Cekatan. Bukannya GoFood pesen 2 jam baru diantar ke rumahnya. Itu namanya enggak ngerti visi. Itu namanya GoFood hanya untuk ambisi. Kalau tahu visi, cepat. Orang dipuaskan, orang disenangkan. Lalu dia tanya, siapa tadi? Ternyata orang Kristen loh. Kok tahu motornya ada salibnya? Lah, tahu visi. Amin saudara. Kalau engkau tahu visi, maka kamu kerja untuk mengenapi visi. Yang ketiga, unity atau kerukunan adalah syarat untuk engkau mendapatkan pengurapan. Mazmur 133 itu lagu saudara. Alangkah indahnya, betapa indahnya bila apa saudara seiman hidup dalam kerukunan. Jika engkau rukun maka pengurapan Allah akan turun. Pak, apa
gunanya fungsi kalau pengurapan Allah turun? Saudara, saya beritahu, jika engkau rukun dan pengurapan Allah turun atas keluargamu, maka pengurapan itu memampukan kamu bertahan dari setiap persoalan. Pengurapan itu memampukan kamu untuk melakukan pekerjaan di luar kekuatanmu. Dan kau berkata, kok aku bisa ya? Karena ada pengurapan ilahi turun. Engkau gak gampang sempyoh, engkau gak gampang putus asa. Engkau tahan uji, engkau tahan menderita, engkau sabar. Karena ada pengurapan. Pengurapan yang turun itu membuat engkau mampu melakukan perkara-perkara dahsyat besar luar biasa. Maka jaga kerukunan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Jaga kerukunan di gereja ini, jaga kerukunan di masyarakat agar pengurapan Allah turun. Dari kepala janggut jubahnya turun dan saudara dimampukan bertahan dari situasi yang serba sulit dan sukar ini. Saudara mampu bertahan, kejar kerukunan, maka engkau akan mendapatkan pengurapan. Jika engkau mendapatkan pengurapan, maka engkau mendapatkan kekuatan double porsi dan engkau mampu melakukan perkara-perkara dahsyat luar biasa melampaui kekuatanmu. Kalau engkau bekerja dengan kekuatanmu, maka waktu tubuhmu sakit kamu gak bisa kerja, kamu gak dapat apa-apa. Tetapi waktu engkau bekerja mengandalkan Tuhan, pengurapan Tuhan turun. Waktu engkau sakit, engkau gak bekerja, engkau di PHK, pemeliharaan Tuhan ada terus menerus dalam hidupmu. Yang keempat, kerukunan itu mendatangkan berkat berlimpah-limpah atas hidupmu. Tuhan akan perintahkan berkat datang dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Yang terakhir, yang kelima, kita baca Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 30. Demikian firman Tuhan dalam Ulangan 32:30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Ulangan 32 ayat 30a dikatakan satu orang mengejar berapa? 1000. 2 orang mengejar 10.000 orang. Artinya saat kita rukun, saat kita sepakat, saat kita unity, maka pekerjaan cepat selesai dan hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Saya percaya jika unity ada di gereja kita, kurang di gereja kita, maka semua PR-PR kita akan selesai. Saudara, kita umur baru setahun, kita sudah belajar membeli ruko, saudara. Ruko ini kita persembahkan untuk Tuhan. Kemarin ada yang mau ngontrak, ya setahun 25. Ya kalau 2-3 tahun kita kontrakkan dah 75, saudara. Tetapi memang tidak. Hati saya belum bisa memutuskan untuk kontrakkan. Ruko itu tetap biar di sana. Nanti digunakan untuk apa? Mungkin tahun baru nanti di sana mulai ada persekutuan. Entah persekutuan orang-orang tua di sana. Ada di sana. Nanti tiap Sabtu ada persekutuan. Saya rindu ada begitu. Di tempat ini ada persekutuan anak-anak. Ada persekutuan GC. Banyak digunakan untuk kegiatan. Dan ruko itu masih bayar sampai sekarang. Tapi saya percaya gereja ini di masa sukar 90 bulan saudara bisa melalui. Karena saya tahu saudara unity. Sehingga pekerjaan yang besar ini dapat diselesaikan. 9 bulan kita gak ibadah, gereja ini dapat menyelesaikannya. Biarlah kita terus pelihara hati kita untuk tetap unity saudara. Sehingga berkat Tuhan turun atas kita. Doa kita dijawab. Kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang luar biasa. Kita mampu mendapatkan pengurapan. Kita diberkati berlimpah-limpah. Dan kita dapat menyelesaikan tugas-tugas yang besar. Haleluya. Mari kita akhiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Oh Ramasyakana Rama-Rama. Kita akan katakan musim akan selalu berganti. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara di rumah. Kamu dengan suamimu, dengan anakmu, mari kau bergandengan tangan.
kita akan nyanyikan lagu ini. Bangun kesepakatan, bangun unity. Oh Ramas. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, mari kau renungkan sejenak firman Tuhan. Tuhan tidak butuh orang banyak untuk menolong engkau. Dia cuma cukup butuh unity, kesepakatan, kerukunan. Sehingga apapun yang kau lakukan, kerjakan akan dibuat berhasil. Engkau akan menerima pengurapan double porsi, sehingga engkau mampu melakukan perkara-perkara dahsyat luar biasa. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah, dan semua tugas rumah tanggamu, keluargamu yang besar akan dapat diselesaikan jika ada kerukunan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Mari pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, lalu naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu di akhir tahun ini? Tinggal 1 bulan lagi engkau menikmati tahun ini. Jangan sampai engkau tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan dengan sepakat dengan keluargamu, maka firman Tuhan ya dan amin. Apa yang menjadi doamu akan didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk keluarga demi keluarga yang bergandengan tangan pada sore hari ini. Diberkatilah hidup mereka, dipulihkan rumah tangga mereka, dipulihkan anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka, sehingga keluarga mereka keluarga harmonis. Mereka menikmati suasana keluarga, suasana ilahi, suasana Eden ada dalam rumah tangga mereka. Dan mereka Tuhan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Tuhan, mendapatkan anugerah kemurahan dari Tuhan.
Apapun yang lakukan kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami mau masuk perjamuan kudus. Sebagaimana Engkau perintahkan kepada para pemimpin kami untuk kami selalu melakukan perjamuan kudus selama pandemi ini Tuhan. Dan kami melihat kemuliaan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Sucikan, kuduskan anggur dan roti perjamuan yang kami nikmati pada sore hari ini. Sehingga roti anggur perjamuan akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mari saudara kita siapkan roti perjamuan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah itu Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau memakannya. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah anggur dan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada sore hari Tuhan, kami ucap syukur kepadamu jika 9 bulan Engkau telah menyertai kami ibadah online Tuhan. Semuanya lancar. Terima kasih buat berkat-Mu kami nikmati, kami rasakan ibadah online Tuhan. Jika mulai Desember nanti kami mau mulai ibadah offline, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati Tuhan rencana kami, sehingga ibadah offline akan berjalan lancar tanpa gangguan suatu apapun. Berkati lingkungan di mana gereja-Mu berada, lembutkan hati mereka, jamah hati mereka, sehingga hati yang pahit, hati yang ketir, hati yang kecewa sembuh di dalam nama Yesus. Mereka mengasihi kami, mereka menjaga kami, mereka melindungi kami, mereka jadi bagian baik kami Tuhan. Sebab gereja ini peduli kepada mereka, peduli kepada lingkungan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, segala roh kekerasan, intoleransi yang ada di sekitar ini patahkan dalam nama Yesus. Juga kami menyerahkan bangsa negara kami, diberkati bangsa negara kami Tuhan, diluputkan dari segala kehancuran Tuhan. Oh, apabila saat ini suhu politik sedang naik Tuhan, aku percaya tidak akan mengancam keutuhan bangsa kami, sebab bangsa kami di Sabang sampai Merauke adalah dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan memberkati presiden, bakal presiden, TNI, Polri, akan Engkau berkati agar mereka Tuhan sigap mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan, oh persoalan-persoalan yang akan mengancam kesatuan bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami percaya tangan-Mu berkuasa atas bangsa kami Tuhan. Juga menyerahkan Tuhan
Biar pandemi yang melanda bangsa kami, khususnya dunia ini, cepat selesai. Antivirus cepat ditemukan. Engkau berkati para ahli, para medis, para peneliti, sehingga mereka menemukan antivirus yang, oh Tuhan, sempurna, yang dapat digunakan untuk Tuhan menanggulangi pandemi COVID ini Tuhan. Demikian pula kami juga menyerahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Jemaat yang Kau percayakan baik di tempat ini Tuhan, diberkati mereka semuanya Tuhan. Apapun yang pergumulan mereka, Engkau datang mendengarkan menjawab pergumulan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang beban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Apapun jadi pergumulan mereka di tahun-tahun ini Tuhan, kami percaya memasuki tahun 2021, mereka Kau bebaskan dari segala ikatan kuasa belenggu dosa. Mereka Kau berkati, Kau berikan kemudahan, segala pergumulannya akan Kau jawab dalam nama Yesus. Anak-anak mereka masih sekolah Kau berkati, sehingga kejenuhan mereka tidak akan membawa mereka Tuhan melakukan tindakan-tindakan negatif, tetapi mereka tetap antusias memuji muliakan nama-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Orang tua yang mulai Tuhan menjaga anaknya, mulai Tuhan mengalami stres Tuhan, kekhawatiran dengan kondisi ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Kau menjamah mereka, Kau menyembuhkan mereka, ada rasa sukacita hingga datang dalam kehidupannya, rumah tangganya dalam nama Yesus. Juga pada malam hari kami ucap syukur pada hamba melayani Tuhan. Diberkati mereka semuanya. WL, keyboard Tuhan, pemain musik, kru, syuting Tuhan, multimedia Tuhan, koordinator ibadah PJH, hamba-Mu yang membawa pengumuman, diberkati mereka semuanya. Kami tak mengambil bagian lebih dari, Tuhan, rekan-rekan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memperhitungkan sebagai ibadah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada sore hari, kami angkat kedua tangan kami, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Roh Kudus curahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara, mulai malam hari sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, selamat sore, Tuhan memberkati.